Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia dari kelas MJ515, Prodi Manajemen Penjajahan S1. Saya akan menjelaskan hasil presentasi Jurnal Manajemen Risiko untuk memenuhi UAS tahun 2026 ini. Judul jurnal yang pertama yaitu Peran Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Abstraknya yaitu tujuan dari perusahaan ini adalah untuk menganalisis peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan menganalisis penelitian literatur di bidang manajemen sumber daya manusia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini merupakan kombinasi dari metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan. Artikel ilmiah ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dan penelitian literatur dengan bantuan referensi terkini yang diperoleh dari pencarian kutipan Google Scholar dan Mendeley. Berdasarkan kajian yang dilakukan, disimpulkan bahwa manajemen risiko memiliki peran terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, manajemen risiko memiliki peran positif pada kinerja perusahaan. Manajemen risiko perusahaan dapat memoderasi hubungan modal intelektual dengan kinerja perusahaan, dan manajemen risiko menjadi salah satu acuan yang digunakan untuk mengelola sumber daya yang ada dalam sumber daya sesuai dengan perusahaan. Untuk judul jurnal yang kedua, yaitu manajemen risiko untuk meminimalisir masalah perusahaan. Abstraknya yaitu tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan mendeskripsikan manajemen risiko dalam meminimalisir masalah yang terjadi pada perusahaan. Metode penelitian yang dilakukan dengan kualitatif melalui pendekatan studi pustaka dengan pengembangan teori dari W. Brand William tentang manajemen risiko. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi, teknik pengolahan data dengan kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, yang pertama, manajemen risiko adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengelola risiko yang akan atau sedang dihadapi perusahaan. Kedua, masalah perusahaan adalah masalah yang timbul akibat tidak sesuai proses dengan hasil produksi akibat kelalaian pemanfaatan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, langkah manajemen risiko perusahaan, yaitu identifikasi risiko dengan menganalisis dan menganalisis karakteristik dari masalah yang dihadapi perusahaan. Pengukuran risiko dengan mengukur seberapa besar masalah yang akan berisiko merugikan perusahaan. Penanganan risiko yaitu upaya yang dilakukan perusahaan untuk menerima, menolak, dan memperbaiki masalah yang ada dengan tujuan tidak berakibat fatal pada perusahaan. Selanjutnya yaitu judul jurnal analisis peran manajemen risiko dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan investasi pada perusahaan startup di Indonesia. Yaitu startup menghadapi banyak tantangan dalam mengelola risiko keuangan di lingkungan bisnis yang dinamis dan tidak stabil. Dengan modal yang terbatas, startup seringkali kesulitan bertahan menghadapi perubahan pasar dan faktor eksternal yang tidak terduga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen risiko dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan investasi pada perusahaan startup di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana manajemen risiko dapat meminimalisir ketidakpastian, mengoptimalkan peluang investasi, dan mengatasi tantangan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh risiko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sistematik literatur review atau SLR. Data diperoleh dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi literatur relevan, termasuk jurnal ilmiah, laporan industri, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen risiko dan investasi di perusahaan startup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif membantu perusahaan startup dalam mengidentifikasi potensi risiko, mengukur dampaknya, serta merancang strategi mitigasi yang tepat. Praktik manajemen risiko yang baik juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor. Namun, hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman tentang manajemen risiko, dan dinamika pasar yang cepat masih menjadi tantangan yang signifikan.
Selanjutnya, di sini ada judul jurnal, yaitu peran manajemen risiko dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Penelitian ini untuk mengkaji peran manajemen risiko dalam meningkatkan efektivitas organisasi melalui pendekatan studi literatur. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi dan menelaah berbagai sumber relevan dari jurnal dan buku yang membahas penerapan serta dampak manajemen risiko pada berbagai sektor organisasi. Manajemen risiko menjadi landasan strategis bagi organisasi untuk mengenali, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko yang bisa menghambat pencapaian tujuan, serta efektivitas operasional. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses perbandingan, sintesis, dan interpretasi literatur untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko berperan strategis tidak hanya dalam mencegah potensi kerugian, tapi juga dalam memperkuat proses pengambilan keputusan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta meningkatkan kinerja keuangan dan operasional organisasi. Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa perkembangan teknologi seperti artificial intelligence dan big data analysis memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam proses identifikasi dan mitigasi risiko. Dan ini menyimpulkan bahwa penguatan kesadaran dan komitmen organisasi terhadap praktik manajemen risiko menjadi langkah penting dalam mewujudkan ketahanan daya saing dan berkelanjutan jangka panjang organisasi. Selanjutnya, yang terakhir ada jurnal-jurnal manajemen risiko pada teknologi informasi studi kasus pada perusahaan jasa. Penelitian ini menyelidiki manajemen risiko di bidang teknologi informasi atau TI dalam konteks perusahaan jasa dengan menggunakan metode sistematik literatur review. Hal ini berfokus pada bagaimana perusahaan jasa mengidentifikasi risiko-risiko penting terkait TI, metode atau kerangka kerja yang digunakan untuk risiko TI. Penilaian dampak risiko terhadap operasi dan berkelanjutan bisnis, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan risiko. Studi tersebut mengidentifikasi 14 artikel yang relevan dan membahas penggunaan kerangka kerja seperti ISO 3100 dan COVID-5 dalam mengelola risiko TI. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh perusahaan jasa dalam mengelola risiko TI, termasuk kompleksitas teknologi, ketergantungan data, dan sistem TI, serta keterbatasan sumber daya. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga mengenai strategi dan praktik yang digunakan oleh perusahaan jasa dalam mengelola risiko TI, yang pada akhirnya mendukung dalam memperkuat kemampuan manajemen risiko TI dan memitigasi potensi dampak buruk terhadap operasional dan berkelanjutan bisnis. Mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih.